pagi anak-anak, salam sehat, salam semangat. Izinkan saya hari ini, Ibu Mece, akan menjelaskan pelajaran matematika untuk pelajaran pertemuan 1. Jadi pada pelajaran pertama, hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita belajar, semua kita tundukkan kepala, kita berdoa. Semoga Tuhan memberi kekuatan di masa pandemi, tetap semangat belajar dari rumah. Kita berdoa. Doa selesai. Anak-anak, pecahan yang dibahas di kelas 5 adalah inti atau nyawa dari pecahan yang harus kamu kuasai untuk tamat dari sekolah dasar. Sehingga selalu saya katakan bahwa pembelajaran di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu adalah materi yang harus kamu kuasai ibarat modal dasarmu untuk bisa tamat dari SD. Sehingga pada pembelajaran pecahan kali ini saya akan mengingatkan kembali materi pecahan dasar. Ya, dasar artinya begini, kayak sebuah bangunan kalau dibangun pasti ada dasarnya. Dasarnya itu pondasi. Nah, dasarnya belajar pecahan kau harus tahu ini. Pecahan terdiri atas 5 macam, tetapi di SD itu yang akan dibahas adalah 4. Ada 4. Tidak terlalu jauh. Ada 4. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa tuh modelnya seperti ini. 1/2, di mana 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Kemudian dibacanya 1/2. 1/2. Berikut yang kedua, pecahan campuran. Campuran dari kata dasar campur artinya pecahan itu bercampur seperti contoh 3/2/5. 3 itu adalah bilangan bulat, bilangan utuh. Kemudian 2 adalah tadi namanya pembilang, 2 yang di atas. Kemudian 5 adalah penyebut. Berikut yang ketiga, pecahan desimal. Desimal itu dia ciri khasnya adalah pakai koma, seperti 0,5, 2,6 dan seterusnya. Ya. Jadi 0 ini adalah bilangan bulat. Semakin dia di depan, semakin dia bilangan bulat, bilangan utuh. Kemudian dia di belakang koma itu adalah bilangan yang pecah. Ya, nanti bisa diubah ke pecahan biasa atau pecahan campuran, bisa. Berikutnya pecahan persen. Pecahan persen itu dia bentuknya seperti ini, 25 0 per 0. 0 per 0 berarti 20. Artinya pecahan ini nilainya dalam perseratusan. Dibaca 25%. Ya, pecahan per 100 ya. Boleh ini nanti bentuknya kalau diubah ke pecahan biasa dia langsung begini, 25/100. 20 kan? Berikut yang terakhir adalah pecahan desimal. Pecahan per mil. Per mil artinya per 1000. Kita tuliskan sini. Per 1000. Kenapa namanya per 1000? Karena 3 0. 0 per 00. Per 1000-an ya. 1000 berarti 3 0. Untuk per mil itu nanti digunakan untuk pecahan pada tingkat tinggi. Ya. Di sini Ibu Guru mengingatkan lagi. Pecahan itu berarti pecah. Artinya tadi seperti yang biasa Ibu Guru contohkan kalau mengajar, ini satu kertas utuh. Ya. Ini mengingatkan kembali ya. Untuk mencari di mana pecahan, karena satu kertas utuh ini kita memerlukan dibutuhkan untuk apa? Jadi kita harus bagi 2. Kita bagi 2 ya. Saya bingung tinggi. Ya, ini satu kertas utuh. Untuk melihat di mana pecahannya ini satu utuh, kita bagi 2 dengan sama besar. Sama besar itu kita bagi 2, berarti setelah terpotong ini 1 dari 2 potong.
ada 2 potong inilah yang disebut dengan 1/2. 1/2. Artinya inilah yang disebut dengan pecahan. Jadi pecahan itu sudah tidak utuh, sudah tidak bulat. Oke, mengingatkan saja ya, ini dari kelas 3. Berikut yang mana yang akan kita pelajari pada kelas 5. Pada kelas 5 itu kita akan mengoperasikan atau namanya menjumlahkan, mengurangkan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dari pecahan-pecahan ini. Dari 4 ini pecahan di atas ya, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nanti lebih jelasnya baca dan simak buku paketnya. Inti dari operasi hitung itu harus kau ingat sebagai modal dasar. Perhatikan ini. Sebelum menjumlahkan pecahan, kau harus tahu bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan itu dia pada tingkat terendah. Artinya meskipun panjang nanti caranya, tetapi ada penjumlahan dan pengurangan itu dia dalam lingkaran yang sama, setara. Jadi kalau tambah dengan surat itu, kalau dia dibalik pasti ketemu. Nanti Ibu Guru jelaskan. Artinya dia dioperasikan bisa dalam satu baris. Kemudian pada level tinggi yang lebih level sulitnya di pecahan adalah perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Dia level yang sama, dikatakan setara, karena kalau dia dikerjakan nanti dia akan sama. Dia boleh dikerjakan, dioperasikan, dikalikan, dibagikan pada satu baris yang sama. Nanti kita akan temukan di soal. Oke? Ini hanya sekedar pengantar untuk kita belajar pada pelajaran 1 matematika. Silakan disimak. Kan ada di atas. Ya, selamat siang anak-anak. Tetap salam sehat, salam semangat. Ibu Guru masih lanjut di materi penjumlahan pecahan. Untuk hari ini kita akan mendalami dulu pengantar pecahan, memahami bagaimana mengerjakan pecahan dalam bentuk penjumlahan. Namun sebelumnya di sini ada kata prasyarat. Prasyarat artinya syarat. Kamu tidak bisa mengerjakan pecahan, menjumlahkan dan pecahan kalau kamu tidak tahu syaratnya. Ya. Jadi syarat seperti kalau kamu mau belajar, kamu harus siapkan buku, kamu harus siap belajar, kamu siapkan pulpen. Jadi syaratnya belajar daring harus pakai Android. Seperti itu kalau belajar pecahan. Syaratnya harus memahami materi ini. Nah, perhatikan prasyaratnya itu di halaman 3 buku paket. Di sini buku ambil nomor 1, sederhanakan. Buku ambil contoh semua, contoh A. Bagian A itu ada 8/12. 8/12 itu disederhanakan. Diapakan kalau disederhanakan? Jadi caranya menyederhanakan pecahan biasa. Ini pecahan biasa ya. Pembilang 8, penyebut 12. Dia dibagi dengan angka yang sama. Kalau misalnya 8, kamu mau bagi lebih kecil, misalnya itu membagi mulai dari angka 2. Karena setelah angka 1 kan pasti bilangannya sendiri. Jadi membagi paling sederhana adalah dimulai dari angka 2. 8 bagi 2 bisa enggak? Bisa enggak dibagi 2? Berarti bisa. Kalau 8 masih bisa dibagi 2, berarti carikan lagi angka lebih tinggi lagi setelah 2. 8 dibagi 3 tidak bisa. 12 dibagi 3 tidak bisa. Carikan lagi 4. 8 dibagi 4. 8 bagi 4 berarti bisa tidak? 8 bagi 4 2. 12 dibagi 4 3. Kalau mau lagi dibagi dengan bilangan yang lebih tinggi, 8 dibagi 5 pasti tidak sampai. Sudah bilangannya nanti lebih berkurang. Jadi kita ambil di maksimal 4. 8 bagi 4 itu pasti hasilnya sama dengan 2. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Ini ya, kita kasih kecil-kecil saja sama dengannya ya, karena di sini adalah hasilnya sama dengan.
lihat dalam pecahan, bilangan yang paling kecil. Sehingga nilai kalau disederhanakan 8 per 12 ini nilainya adalah 2/3. Kalau kamu tadi bagi 2, contohnya kita bagi 2, langsung dibagi 2. 8 bagi 2 dapatnya 4. 12 bagi 2 dapatnya 6. Ini kan masih besar. Ini bisa dibagi 2 lagi supaya dapatnya 4 dibagi 2 pasti dapat 2. 6 dibagi 2 pasti dapat 3. Kan sama tadi. Kalau kita langsung bagi 4, tidak usah 2 kali, ini panjang. Jadi carikan bilangan yang langsung nilainya jika dibagi dengan bilangan yang sama, 8 dibagi 4 adalah 2 dan 12 dibagi 4 adalah 3. Inilah bilangan yang paling kecil. Tidak bisa nih 2 dibagi 2 1 bisa, tetapi 3 tidak bisa dibagi 2. Oke? Lanjut. Di 2, prasyarat yang kedua. Bandingkan bilangan ini. Pecahan biasanya 2/3 titik-titik mau dibandingkan dengan 6/7. Dibandingkan artinya yang mana lebih besar? Apakah lebih kecil? Tadi Ibu Guru bilang apakah lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama dengan nilai dari 2/3 dengan 6/7. Cara membandingkan dia seperti ini. Ibu Guru langsung ini jawabannya. Untuk membandingkan dua pecahan, lihat penyebutnya. Ini penyebut 3 dan 7. Di prasyarat pecahan pada kelas 4, kamu sudah diajarkan untuk menguasai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi. Faktornya, unsurnya hanya bilangan itu sendiri dan 1. Bilangan itu sendiri dan 1, artinya bilangan itu tidak bisa dibagi, makanya prima itu sempurna. Mulai dari 2 dibagi 2 dapat 1. 2 dibagi 1 2, berarti dia aja berputar di 2 dan 1, dia sendiri dan 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, dia hanya bisa dibagi 1. 3 bagi 1 3, menghasilkan bilangannya sendiri. Kemudian 4, kenapa 4 tidak bisa bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi 4 dapat 1, 4 bisa dibagi 2 dapat 2, ada bilangan lain yaitu 2 di dalamnya. Ya, jadi kita tidak usah terlalu panjang di sini karena bilangan prima itu dari kelas 4, ingat itu modal dasar. Bilangan prima ini 3 dan 7 sudah masuk bilangan prima. Ya. Jadi bilangan 3 dan 7 ini bisa dikali langsung. Bilangan prima bisa dikali langsung. Berarti 3 kali 7 adalah 21. Kalau di kelipatan pasti akan ketemu ini. Kelipatan persekutuan. Sehingga nilainya, caranya membandingkan 21 ini kita bagi 3. Bagi 3 dapatnya 7. 7 kita kali ke pembilang. 7 kali 2 nilainya 14. 14 itu dituliskan di sini. Kasihlah dia titik-titik. Titik-titik. Ini lagi sudah per 21. Ingat dari mana tadi didapat 21? 21 didapat dari bilangan prima 3 dan 7 itu dikali dapatlah nilai 21. Nah, sekarang pecahan kedua kita carikan. 21 ini kita samakan ya. Ini 21 ini ke 7 kita bagi 7. 21 bagi 7 nilainya adalah 3. 3 kita kali ke atas dapatnya 3 kita kali 6 berarti 18. 18 tuliskan di sini. Ya, sekarang karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah dicari, sudah didapatkan. Yang paling besar pembilangnya itulah berarti di sana besarnya. Ini tidak sama, tidak boleh kita pilih tanda sama dengan, karena tidak sama nilainya. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Berarti kita ambil 14 lebih kecil dari 18. Berarti tanda yang kita ambil adalah ini, lebih kecil. Seperti itu ya. Berikut kepala pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Desimal tadi ingat itu identik dengan tanda koma. Caranya mendapatkan 4/5 kita bagi dengan manual. Bagi biasa seperti di kelas 3 SD bagi-bagi ya. 4 ditaruh di dalam, pembaginya ditaruh di luar. 5. Ya.
Karena 4 lebih kecil kan 4 dari 5, berarti tidak bisa. Pasti kita taruh di depannya 0. 0, 0, kenapa ini 0, kita pasang? Supaya dijadikan di dalam lebih besar. Jadikan dia perpuluhan, persepuluhan. Ketika kamu pasang 0, di atas, maka di dalam juga, di bawah juga, di bilangan yang akan dibagi dijadikan persepuluhan. Ya, sehingga ini sudah gampang. Berapa dikali 5? Berapa dikali 5? Nilainya 40. Berapa dikali 5? Nilainya 40. Ya, apa lagi kali 5? Dapatlah 8. 8 kali 5, 40. Kurangkan. 0 kurang 0, habis. 4 kurang 4, habis. Sisa habis 0. Kalau habis atau nilai 0 di sini, berarti itulah hasilnya yang di atas. 8, 0,8. Ya. Sehingga pecahan 4/5 itu dalam desimal dia dituliskan 0,8. Selesai. Lanjut. Diubah ke pecahan biasa. 0,5 diubah ke pecahan biasa, perhatikan dia persyaratnya begini. Kalau dia satu angka di belakang koma, berarti dia langsung per 1 0 atau per 10. Per 1 0 atau per 10. 1 0 menandakan bahwa nilainya 10. Nanti Ibu Guru akan ajar begini, per 1 0, per 10, per 2 0, per 100, per 3 0, per 1000. Begitu jadi ya istilahnya supaya cepat mengerti. Jadi kalau dia per 10, ini nolnya otomatis sudah pindah ke sini ya. Perhatikan tangan saya. Sisa yang diambil adalah bilangan aslinya 5. Jadilah sudah berubah menjadi 5 per 10. Supaya lebih sederhana, ingat pecahan itu dia harus selalu disederhanakan, dikecilkan nilainya. Ini masih bisa dibagi berapa? 5 bagi 1, tidak bisa. 5 bagi 2, tidak bisa. 5 bagi 3, tidak bisa. Bagi 4, tidak bisa. Kita langsung bagi 5 bagi 5. Tapi lihat dulu, apakah 10 bisa dibagi 5? Bisa, Bu. Ini sama-sama bisa dibagi 5, ini dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Inilah bilangan pecahan biasa. Oke? Berikutnya tadi kita lanjut di poin 5, nomor 5. Selesaikan operasi hitung berikut. Ini paling mudah, pasti kamu sudah bisa ya, kelas 3, kelas 4. Karena kalau sudah penyebutnya sama, maka yang ditambah sisa pembilangnya, sisa di atasnya. Ini langsung kita tulis per 2. Kenapa? Sisa dipindah kan sudah sama penyebutnya, pembaginya. Nah, pembilangnya sisa kita tambah. 1 tambah 2, 3. Sudah. Kita sederhanakan. Kenapa disederhanakan, Bu? Karena besar di atas, besar pembilang dari penyebut. 1 ini, 3 ini bisa dibagi 2. Caranya bagaimana, Bu? 3 dibagi 2 berarti pasti ada. Berapa dikali 2 dapat 3? 1, mendekati 3 ya. 1 kali 2 dapat 2. Kurangkan lagi. 3 kurang 2, 1, ada sisanya 1. 1 tidak bisa dibagi 2. Berarti jawabannya berapa, Bu? Jawabannya adalah sisa ini menandakan dia bilangan bulat. Bilangan bulat. 1 di atas. Oh maaf ya, maaf Ibu Guru terbalik. Terbalik Ibu Guru. Aduh. Ibu Guru juga bisa salah, kan Ibu Guru juga manusia. 1 ini menandakan bilangan bulat. Inilah hasil, ya. Kemudian kita tulisnya begini. Kita pindah di atas 1, kita pindah ke sini. 1 ini sudah tidak bisa dibagi 2 karena pasti pecah lagi. Jadi 1 ini tidak bisa dibagi 2, ditulislah 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. Berarti hasilnya adalah pecahan campuran. Ya, 1 bilangan bulat, kemudian 1/2 bilangan pecahan biasa. 1 per 2. Oke, selamat menyimak. Nanti Ibu Guru akan kirim